Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, Bapak Ibu admin website OPD Kabupaten Luhut Timur, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan laman atau page statis di website OPD, yakni halaman konten PPID terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, contoh halaman yang akan kita buat ini bisa dilihat, Bapak Ibu bisa lihat di website PPD utama di alamat e-ppid.lutimorket.go.id. Nah, menu ini tersedia di menu utama dengan nama menu PBJ. Kemudian ada beberapa sub menu di bawahnya, yakni konten mengenai pengadaan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Nah, misalnya kita buka untuk konten PBJ tahun 2022. Nah, isinya kurang lebih seperti ini yang akan kita buat, bahkan sama persis ya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam pembuatan kontennya kita bisa mengcopy atau menduplikasi halaman PBJ yang ada di website PPD utama. Ya, tapi kontennya tentu di bagian dokumen, download dokumennya tentu harus Bapak Ibu sesuaikan dengan konten pengadaan barang jasa yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Jadi jangan mengcopy mentah-mentah konten PBJ yang ada di PPD utama, karena konten PBJ yang ada di PPD utama ini adalah konten PBJ atau pengadaan barang jasa untuk Kabupaten Luhut Timur. Nah, jadi nanti kontennya akan kita sesuaikan dengan konten PBJ atau pengadaan barang jasa dari OPD Bapak Ibu masing-masing. Nah, caranya silakan Bapak Ibu buka website atau dashboard dari website OPD-nya masing-masing. Nah, ini saya sudah login ya, Bapak Ibu silahkan login. Kalau belum login silahkan masukkan username dan passwordnya. Setelah terbuka halaman dashboard seperti ini, Bapak Ibu langsung menuju ke menu page. Nah, kemudian kita tambahkan page baru, klik tombol add new. Nah, misalnya kita kasih judulnya misalnya PBJ tahun 2022, atau boleh juga ditambahkan nama dinasnya, PBJ Diskominfo SP tahun 2022. Nah, untuk kontennya Bapak Ibu bisa copy dari konten PBJ yang ada di halaman website PPID utama. Ini saya buka tab baru. Nah, silakan masuk ke menu PBJ, pilih tahun 2022, lalu Bapak Ibu sorot tabelnya dari kiri atas sampai di kanan bawah di tombol download ini ya. Jadi seluruh tabel ini yang akan kita copy, lalu kita akan paste ke website OPD kita. Copy, tekan Ctrl C, atau Bapak Ibu bisa klik kanan lalu pilih copy. Lalu kembali ke website OPD-nya. Di bagian konten ini Bapak Ibu tekan Ctrl V atau klik kanan ya, tekan Ctrl V ya untuk mempaste konten yang kita copy tadi. Nah, seperti ini. Hasilnya kurang lebih akan tampak seperti ini. Nah, ini ada link yang ikut tercopy tadi ya. Ini kalau kita klik link ini masih mengarah ke konten PBJ PPD utama. Jadi ini harus kita nonaktifkan dulu. Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu pilih unlink ya untuk menghapus linknya. Nah, sekarang linknya sudah hilang ya. Lalu kita publish. Ini tidak apa-apa, kita publish dulu. Sebenarnya masih ada yang kurang ya. Kita harus mentautkan linknya satu persatu ke konten sesuai dengan isi ininya, isi tabelnya. Nah, tapi tidak apa-apa. Kita buat seperti ini saja dulu. Ini bisa ditutup. Silahkan ditutup.
Lalu kita kembali ke dashboard dengan mengklik menu mana ya, kembali. Ini kali. Oke, kita kembali ke dashboard. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke menu appearance karena konten PBJ tadi atau laman PBJ yang kita buat tadi akan kita tampilkan di menu utama website ini di bawah menu PPID. Nah, jadi kita akan ini langsung muncul ya, tapi ini posisinya salah ya. Jadi kita akan menempatkan menu PBJ ini langsung berada di bawah menu PPID. Ya, kemudian nanti di sini kita akan buat satu menu dengan nama PBJ. Lalu sub menunya ada PBJ tahun 2022. Jadi cara membuatnya kita kembali lagi ke dashboard. Nah, untuk menambahkan menunya, Bapak Ibu silakan masuk ke menu appearance. Lalu pilih menus. Nah, nanti akan tampil halaman pengaturan menu seperti ini. Menu PPID-nya sudah ada ya, jadi kita akan menambahkan menu baru di bawah menu PPID ini dengan nama PBJ. Nah, untuk menambahkan menu PBJ-nya kita gunakan fasilitas custom link. Jadi di bagian URL-nya kita isi dengan tanda pagar seperti ini. Lalu link text-nya kita isi dengan PBJ. Lalu klik add to menu. Oke, harusnya ini muncul paling bawah ya. Jadi PBJ ini akan kita seret ke atas, kita akan pindahkan dia persis di bawah menu PPID seperti ini. Nah, kita bisa geser lagi sebenarnya ke bawah. Jadi dia setara dengan menu ini ya, informasi publik. Boleh kita letakkan lagi di bawahnya. Ya, misalnya kita letakkan di sini. Seperti ini. Jadi dia setara dengan menu informasi publik. Jadi jangan di bawahnya ya. Tapi dia setara atau lurus, kotaknya lurus dengan menu informasi publik, layanan informasi, dan laporan layanan informasi dan dokumentasi. Jadi menunya sejajar dengan menu-menu utama di bawah menu PPID. Nanti ini bisa kita geser lagi ya, berdekatan dengan LHKPN misalnya. Nah, jadi posisinya di atas menu LHKPN seperti ini. Nah, untuk submenunya kita akan isi dengan submenu tahun ya. Jadi kita akan mengelompokkan dokumen PBJ-nya berdasarkan tahun. Misalnya kita akan tadi kita sudah buat satu page atau laman dengan nama PBJ Diskominfo. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Oh, ini kita save dulu ya. Setelah ditambahkan menunya, jangan lupa Bapak Ibu save. Nah, harusnya di halaman depan di bawah menu PPID sudah ada satu menu baru dengan nama PBJ. Tapi ini masih kosong ya. Kalau kita klik juga belum bisa. Harusnya menu PBJ ini kita inginnya ketika kita sorot dia akan menampilkan tahun PBJ-nya seperti menu LHKPN yang ada di bawahnya. Nah, jadi menu PBJ Diskominfo yang tadi tampil di sini ya, setelah kita menambahkan laman akan kita pindahkan. Ini kalau kita klik isinya sudah ada ya seperti yang kita buat tadi. Nah, jadi menu ini akan kita pindahkan, PBJ Diskominfo SP tahun 2020 ini kita akan pindahkan ke bawah menu PPJ, menjadi sub menu di bawah menu PBJ. Jadi, kita kembali lagi ke dashboard, lalu masuk ke menu appearance, lalu pilih menus, lalu kita cari menu PBJ yang sudah otomatis terbuat tadi ya, seperti ini. Ini kita bisa ganti navigation labelnya jadi PBJ seperti ini tahun 2022. Oke, lalu ini kita geser ke atas, ditahan ya. Untuk menggesernya Bapak Ibu silakan klik tahan. Kita geser ke bawah menu PBJ. Jadi ini agak jauh ke atas. Nah, persis seperti ini bentuknya. Setelah kita posisikan dengan benar seperti ini, lalu kita save menu. Bapak Ibu jangan lupa setelah membuat perubahan lakukan save atau klik tombol save. Setelah tersimpan kita bisa cek kembali di halaman depan. Nah, kita cek di bawah menu PPID.
kemudian ke menu PBJ, harusnya sudah ada satu submenu dengan nama PBJ tahun 2022. Kita bisa klik. Nah, maka dia akan menampilkan laman pengadaan barang jasa seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan link-link download. Ini belum bisa diklik ya, jadi kita harus fungsikan agar link-link download ini bisa ditautkan dengan dokumen sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi misalnya KAK, jadi ketika kita klik download KAK, dia akan mendownload dokumen KAK. Ketika kita mengklik link download HPS, dia akan menampilkan daftar atau dokumen HPS, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan apa yang bisa dilengkapi berdasarkan daftar ini. Silakan Bapak Ibu admin OPD lengkapi sesuai dengan daftar yang ada di tabel ini. Nah, untuk mengisi atau mengupload kontennya, saya tetap sarankan Bapak Ibu jangan mengupload langsung di website OPD, tapi dokumen tersebut harus diupload melalui dashboard di PPD utama, ya. Seperti ini misalnya, jadi semua dokumen-dokumen yang ada di OPD Bapak Ibu harus atau sebaiknya diupload ke website PPD utama. Nanti setelah dokumennya terupload di website PPD utama, baru kita tautkan linknya ke website OPD Bapak Ibu masing-masing. Jadi pusat data dari dokumen-dokumen yang ada di OPD se-Kabupaten Luhut Timur tetap tersimpan di website PPD utama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload 2 kali nantinya. Cukup mengupload 1 kali ke website PPD utama. Nanti Bapak Ibu bisa ambil linknya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa ambil link yang ada di address bar yang ada di atas untuk ditautkan ke dokumen atau link download yang ada di website OPD Bapak Ibu. Jadi contoh seperti ini ya, kita akan upload satu dokumen contoh untuk dokumen KAK misalnya, untuk kerangka acuan kerja. Jadi Bapak Ibu silakan login ke website PPD utama. Nah, nanti setelah tampil halaman dashboard seperti ini, Bapak Ibu silakan masuk ke menu informasi, lalu masuk ke submenu daftar informasi. Nah, di daftar informasi ini seperti yang kita pelajari ketika BIMTEK yang lalu, Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen dengan menekan atau mengklik tombol add seperti ini. Nah, nama informasinya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya kita akan mengupload kerangka acuan kerja tahun 2022. Nah, jadi lengkap ya, KAK, misalnya dinas. Nah, seperti ini jenis informasinya. Bapak Ibu bisa masukkan sebagai informasi berkala untuk kerangka acuan kerja seperti ini. Kategorinya kita coba cari. Oh, ada ya, pengadaan barang jasa. Unit kerjanya Diskominfo. Kalau saya kebetulan saya login mencontohkan sebagai admin dinas Kominfo. Tahunnya Bapak Ibu sesuaikan dengan tahun dokumennya. Lalu dokumennya Bapak Ibu bisa upload sumbernya dari laptop Bapak Ibu masing-masing. Jadi tipe dokumennya saya sarankan Bapak Ibu upload dalam format PDF ya. Nah, misalnya seperti ini. Bapak Ibu cari dokumennya ada di mana. Misal ya, contoh saja ya, saya upload. Anggaplah ini adalah dokumen KAK yang dimaksud. Lalu kita klik upload. Nah, setelah berhasil terupload, Bapak Ibu jangan lupa klik nama dokumennya. Nanti link downloadnya akan tampil di kotak dokumen seperti yang ada di video ini. Keterangannya Bapak Ibu bisa kosongkan saja karena sudah menerangkan dengan sejelas-jelasnya di bagian judul ya. Jadi keterangannya boleh dikosongkan. Setelah itu kita klik save untuk menyimpan. Nah, dokumen KAK atau kerangka acuan kerjanya sudah terupload ke PPD utama. Untuk mengambil linknya, Bapak Ibu klik titik atau tombol dengan simbol titik 3 di sebelah kanan. Lalu klik view.
Lalu pada bagian address bar, Bapak Ibu copy linknya. Linknya bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah, link ini yang tampil di address bar di browser Bapak Ibu silakan klik. Lalu Bapak Ibu pasang linknya di halaman PBJ di website OPD Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalnya tadi saya sudah mengcopy link untuk dokumen KAK. Jadi silakan Bapak Ibu masuk kembali ke dashboard. Lalu pilih page. Ya, lalu Bapak Ibu cari dokumen PBJ yang kita buat sebelumnya. Ya, misalnya tadi saya buat dokumennya namanya PBJ. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di pencarian, lalu tekan enter, nanti akan ditampilkan seluruh halaman atau page dengan nama PBJ. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi saya tinggal klik, saya edit file atau konten dari laman. Oke, lalu kita geser ke bawah, kita cari baris dengan nama KAK. Oh, ada di atas ya tadi. Nah, ini ada di baris ketiga. Lalu untuk memasang atau mentautkan linknya pada teks download ini, Bapak Ibu silakan klik 2 kali pada teks download di sebelah kanan ini, selurus atau sejajar dengan baris kerangka acuan kerja. Lalu pada bagian atas Bapak Ibu perhatikan, ini ada tombol link. Ya, Bapak Ibu klik, lalu pada kotak search or type URL ini Bapak Ibu tekan Ctrl V untuk melakukan paste terhadap link yang tadi atau sebelumnya kita copy. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa tutup, ya, klik tombol submit seperti itu. Nah, maka link atau teks download tadi akan terpasang link download yang sudah kita paste tadi. Jangan lupa setelah kita edit, tekan tombol update atau klik tombol update pada sebelah kanan atas. Lalu kita bisa cek di halaman depan ya. Kita cek lagi websitenya, apakah linknya sudah bekerja atau tidak. Kita pilih menu PPID, lalu pilih menu PBJ. Pilih menu PBJ tahun 2022. Nah, kita cek di sebelah atau di bagian kerangka acuan kerja, ini linknya sudah bisa diklik ya. Kalau kita klik, maka dia akan menuju ke website PPD utama. Ini akan membuka dokumen kerangka acuan kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2022. Nah, dokumen ini juga bisa di-download tentunya. Nah, jadi seperti itu cara membuat laman PBJ di website OPD masing-masing. Juga seperti itu cara untuk mentautkan link dokumennya agar link download di halaman PBJ ini bisa mendownload dokumen sesuai yang ada di tabel ini dengan tetap mengarahkan atau mempusatkan datanya di website PPD utama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload dokumennya ke website OPD Bapak Ibu ya. Jadi pusat datanya tetap ada di website PPD utama. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.